Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah kegawat daruratan obstetri dan neonatus yang beranggota Anissa Sapitri, Siti Nursaadah, Ani Ratna Nurlita, Rini Fitriani, Wida Yuliana, Meida Ananda Apandi, dan Neng Erma Kusuma. Di sini kami akan menjelaskan kasus tentang preeklamsi berat. Kemudian di sini ada studi kasus, wanita 24 tahun G2P1A0 hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit dengan keluhan tekanan darah tinggi 160/110 mmHg. Mulus-mulus belum dirasakan, keluar cairan banyak dari jalan lahir belum dirasakan, gerak bayi masih aktif, pasien tidak mengeluhkan nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur. Riwayat tekanan darah 140/90 sejak 2 tahun yang lalu, lab protein urin +2. Dari studi kasus tersebut diambil data subjektif. Yang pertama, wanita usia 24 tahun, hamil 9 bulan, keluhan tekanan darah tinggi, lalu tanda-tanda persalinan belum dirasakan, kemudian memiliki riwayat tekanan darah tinggi 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, ada data objektif. Yang pertama, tekanan darah 160/110 mmHg dan protein urin +2. Dari data-data tersebut diambil analisa data G1P0A0 hamil 36 minggu dengan preeklamsia berat. Kenapa ibu ini didiagnosis dengan preeklamsia berat? Karena tadi ada tanda-tanda tekanan darah 160/110 mmHg, kemudian lab protein urin +2. Lalu si ibu ini memiliki riwayat tekanan darah tinggi sejak 2 tahun yang lalu. Selanjutnya ada penata laksanaan pencegahan dan tata laksana kejang. Yang pertama, bila terjadi kejang, perhatikan jalan napas, berikan oksigen dan berikan sirkulasi atau cairan intravena. Yang kedua, MgSO4 diberikan secara intravena kepada ibu sebagai pencegahan kejang. Yang ketiga, pada kondisi di mana MgSO4 tidak dapat diberikan seluruhnya, berikan dosis awal atau loading dose. Kemudian, lakukan intubasi jika terjadi kejang berulang, dan segera kirim ibu ke ruang ICU yang sudah siap dengan fasilitas ventilator tekanan positif. Kemudian, terminasi kehamilan dilakukan atas indikasi ibu dan atau anak. Jika preeklamsia berat, bisa persalinan dengan cara perpaginam, impending eklamsia dengan cara SC, eklamsia juga dengan cara SC. Kemudian ada syarat pemberian MgSO4 dan cara pemberian MgSO4. Syarat pemberian MgSO4 yang pertama, tersedia caglukona 10%, ada refleks patella, jumlah urin minimal 0,5 ml per kilogram BB per jam. Lalu cara pemberian dosis awal. Yang pertama, ambil 4 gram larutan MgSO4 atau 10 ml larutan MgSO4 40% dan larutkan dengan 10 ml Aquades. Yang kedua, berikan larutan tersebut secara perlahan dengan cara intravena selama 20 menit. Yang ketiga, jika akses intravena sulit, berikan masing-masing 5 gram MgSO4 atau 12,5 ml larutan MgSO4 40% dengan cara intramuskular di bokong kiri dan kanan. Selanjutnya ada cara pemberian dosis rumatan. Ambil 6 gram MgSO4 atau 15 ml larutan MgSO4 40% dan larutkan dalam 500 ml larutan ringer laktat atau ringer asetat, lalu berikan secara intravena dengan kecepatan 28 tetes per menit selama 6 jam dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir bila eklamsia. Setelah itu, lakukan pemeriksaan fisik tiap jam meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, refleks patella, dan jumlah urin. Bila frekuensi pernapasan kurang dari 16 kali per menit dan atau tidak didapatkan refleks tendon patella dan atau terdapat oliguria atau produksi urin kurang dari 0,5 ml per kilogram BB per jam, segera hentikan pemberian MgSO4. Jika terjadi depresi napas, berikan caglukona 1 gram secara intravena atau 10 ml larutan 10%, bolus dalam 10 menit. Selama ibu dengan preeklamsia dan eklamsia dirujuk,
pantau dan nilai adanya perburukan preeklamsia. Apabila terjadi eklamsia, lakukan penilaian awal dan tata laksana kegawat daruratan. Berikan kembali MgSO4 2 gram secara intravena perlahan 15-20 menit. Bila setelah pemberian MgSO4 ulang masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan pemberian diazepam 10 mg secara intravena selama 2 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.